Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, khianat adalah salah satu watak manusia yang punya daya rusak sangat besar. Merusak diri sendiri, merusak masyarakat, merusak bangsa dan negaranya. Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 27 itu mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat pada Allah dan Sang Rasul, dan jangan mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ternyata para pemikir terkemuka di dunia banyak yang mengangkat bahaya pengkhianatan, terutama pengkhianatan intelektual, seperti ditulis hampir satu abad yang lalu oleh intelektual Julian Benda, yaitu menulis sebuah artikel panjang yang judulnya itu La Trahison des Clercs, The Treason of the Intellectuals. Dia menyebut betapa para akademisi di Eropa waktu itu menjual murah intelektualitasnya kepada kekuasaan. Suatu bangsa dari satu negara, di mana saja selalu ada kelompok intelektual yang rela menjadikan diri mereka sebagai buzzers murahan demi memperoleh rezeki haram dari rezim yang sedang berkuasa. Jadi fenomena pengkhianatan intelektual itu terdapat hampir di seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Saudaraku, saya lihat paling tidak ada 4 macam pengkhianatan di negara kita. Seharusnya dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah atau bangku universitas atau institut, para intelektual kita itu bisa membedakan dengan jelas antara kejujuran dan keculasan. Namun karena memperoleh imbalan berupa uang atau posisi empuk di pemerintahan, mereka sanggup menekuk-nekuk logika mereka dan berusaha membela kepentingan kekuasaan. Rasa risih dan malu jadi sirna, lenyap karena imbalan keduniaan tertentu. Itulah jenis pengkhianatan intelektual, ini jenis yang pertama. Dan kedua, pengkhianatan para politisi. Tentu tidak semua politisi adalah pengkhianat, tetapi cukup banyak atau mungkin sangat banyak para politisi kita yang sudah gelap mata hatinya. Jadi amanat yang diletakkan di pundak mereka itu cukup jelas, yaitu membela kepentingan rakyat, apakah dia duduk di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Namun sayang, banyak di antara mereka membela kepentingan perut sendiri dan bersenjata aji mumpung. Mumpung atau semampang berada di lingkaran kekuasaan, harus korupsi sebanyak-banyaknya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya kira-kira cara berpikir mereka seperti itu. Kemudian pengkhianat jenis ketiga dilakukan oleh sebagian tokoh masyarakat, termasuk sebagian kecil ulama, sebagian kecil pastor, dan sebagian kecil pendeta. Para tokoh agama samawi ini, yakni Islam, Katolik, dan Protestan, itu kan satu rumpun agama langit. Sepertinya memilih sikap diam dan menjadi safety players, memilih posisi aman tanpa risiko. Padahal ada rule of thumb yang begitu terang benderang, yakni silence is not golden, silence is crime. Maksudnya, kalau kita menghadapi sebuah kezaliman di tengah masyarakat, tetapi kita diam saja sehingga kezaliman itu menjadi merajalela, maka berdiam diri bukanlah pilihan yang bijak. Bahkan dengan hanya menjadi penonton yang diam membisu, sejatinya telah menjadi sebuah kejahatan.
dalam dunia hukum ada dua macam kejahatan, yaitu yang pertama crime of commission, yang kedua crime of omission, yakni kejahatan melakukan kejahatan, itu yang crime of commission, dan kejahatan dengan berdiam diri membiarkan berlangsungnya sebuah kezaliman, sebuah kejahatan. Nah, pengkhianat terbesar dan terburuk adalah pengkhianat nomor 4 yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara. Misalnya Jokowi alias Mulyono selama 1 dasawarsa penuh telah melakukan pengkhianatan sistematik dan mengkhianati konstitusi dan membuang jauh-jauh fatsun demokrasi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita dicampakkan jauh-jauh oleh salah satu tokoh terkorup nomor 3 di muka bumi tahun 2024 seperti kesimpulan OCCRP waktu yang lalu. Nah, mengapa sampai sekarang Jokowi alias Mulyono bisa bebas 100%, mondar-mandir Solo, Jakarta, Solo ke luar negeri dan lain-lain? Besar kemungkinan karena rezim Prabowo sudah geleng angguk dengan Mulyono sekeluarga. Jadi mari kita amati terus macam pengkhianatan itu. Saya kira sekian dulu, sekarang hari Jumat dan besok pagi kaum muslimin dan kaum muslimat sudah masuki 1 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Jadi saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kita berbanyak membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Kita berbanyak zikir. Bagi yang mampu memperbanyak sedekah, sebarkan sedekah sesuai dengan kemampuan. Kemudian kita bersama-sama meningkatkan taqarrub kita pada Allah SWT dan terus memohon bimbingannya agar bangsa Indonesia bisa keluar dari kegelapan, pelan-pelan bisa berjalan ke arah yang lebih terang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan hidayahnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.